Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, alangkah baiknya sebelum pembelajaran kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, siapa yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang fikih. Pembelajaran pertama yaitu tentang indahnya panggilan Allah. Panggilan Allah itu ada dua, anak-anak, yaitu yang pertama ada azan dan yang kedua ada iqomah. Nah, di sini Ibu mau tanya, siapa yang pernah mendengarkan azan? Ya, tentunya kalian semua pernah mendengarkan azan ya, baik di masjid, di musola, di radio maupun di televisi. Nah, azan itu apa sih anak-anak? Nah, azan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Ada juga secara syariat, azan adalah seruan kepada kaum muslimin untuk mendirikan sholat. Nah, siapa yang tahu di sini orang yang mengumandangkan azan itu disebut apa? Nah, orang yang mengumandangkan azan itu disebut muadzin. Nah, sedangkan orang yang mendengarkan azan disebut mustakmin. Nah, selanjutnya ada syarat bagi orang yang mengumandangkan azan. Apa sih syaratnya bagi orang yang mengumandangkan azan? Nah, yang pertama ada beragama Islam. Yang kedua harus seorang laki-laki. Dan yang ketiga itu mumayyiz. Nah, siapa yang tahu mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu adalah orang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ada juga sunnahnya anak-anak. Sunnahnya yang dilakukan muadzin saat mengumandangkan azan, yaitu yang pertama ada suci dari segala macam hadis. Nah, jadi harus suci, dalam keadaan suci. Yang kedua harus menghadap kiblat. Yang ketiga dengan suara nyaring atau merdu. Jadi ada 3 ya sunnahnya. Dan ketika kaum muslimin mendengarkan azan, itu adalah sebagai petanda waktu sholat. Nah, alangkah baiknya ketika kita mendengarkan azan, alangkah baiknya kita menghentikan kegiatan kita untuk sementara waktu. Nah, kita harus menghentikan kegiatan kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan sholat di awal waktu. Azan yang dikumandangkan ketika akan melaksanakan sholat. Nah, kita harus bisa mengumandangkan azan, terutama untuk anak laki-laki ya. Anak laki-laki itu wajib bisa mengumandangkan azan. Selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat azan. Nah, siapa yang tahu manfaat azan itu ada berapa? Nah, manfaat azan itu ada 3 anak-anak. Yang pertama adalah sebagai tanda waktu sholat. Dan yang kedua dapat mengusir setan. Dan yang terakhir adalah mendengarkan azan itu adalah tanda di hari kiamat. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Karisma. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama Ibu Karisma. Nah, tadi Ibu Safat sudah menjelaskan apa? Ya, tadi Ibu Safa sudah menjelaskan tentang pengertian azan, syarat-syarat azan, sunnah azan, dan manfaat azan. Nah, di sini sekarang Ibu Karisma ingin memberikan contoh azan itu seperti apa ya? Simak video berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, itu tadi adalah contoh azan ya anak-anak. Akan tetapi di sini ada sedikit perbedaan antara azan biasanya pada umumnya dengan azan subuh ya. Kalau azan subuh biasanya itu ada as-sholatu khairum minan naum. Nah, artinya sholat lebih baik daripada tidur. Nah, itu khusus di sholat subuh aja ya anak-anak. Ya, setelah kita mendengarkan azan, kita disunahkan untuk membaca doa setelah azan. Nah, untuk doanya bisa disimak di slide berikut ini ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassolatil qa'imah ati sayyidina Muhammadal wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudal ladzi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan ini, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta angkatlah dia pada kedudukan terpuji. Sesungguhnya engkau tidak pernah ingkar janji, wahai Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada saat kita mendengarkan azan, kita juga disunahkan untuk apa anak-anak? Ya, kita juga disunahkan untuk
menjawab adzan. Nah, untuk jawaban adzannya itu, anak-anak bisa memerhatikan PPT yang telah Ibu Safa dan Ibu Karisma share. Gitu ya anak-anak. Ya, selanjutnya tadi Ibu Safa sudah menjelaskan tentang adzan dan saya sudah menjelaskan sudah memberikan contoh adzan ya anak-anak. Ya, selanjutnya iqomah. Nah, di sini anak-anak tahu nggak iqomah itu apa? Nah, iqomah itu adalah seruan bahwa sholat jamaah akan segera didirikan. Nah, setelah kita mendengar iqomah atau pada saat kita mendengar iqomah, jamaah diharapkan untuk bersegera mengambil barisan dan merapatkan saf. Gitu ya anak-anak. Ya, tadi kita sudah belajar apa anak-anak? Ya, tadi kita sudah belajar tentang pengertian adzan, manfaat adzan, syarat-syarat, dan sunnah adzan, contoh-contoh adzan, dan iqomah ya anak-anak. Ya, semoga anak-anak semua paham ya. Demikian materi yang Ibu Safa dan Ibu Karisma sampaikan. Semoga bermanfaat buat anak-anak semua ya. Jangan lupa belajar di rumah dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.